Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perencanaan arsitektur perusahaan menggunakan TOGAF ADM atau Arsitektur Development Method, yaitu dengan studi kasus kantor desa Lembang. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Ivan Abdillah, Alkarion Saputra, Brinda Angela, dan Selviana. Pendahuluan, penggunaan teknologi di pemerintahan desa Lembang masih kurang mumpuni untuk mengerjakan data masyarakat dapat dilihat dari kegagalan pemerintah menyalin data yang lama. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pemerintah juga masih belum menggunakan sistem informasi untuk proses pendataan. Arsitektur sistem informasi dapat menghasilkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan oleh perusahaan. TOGAF merupakan salah metode yang memiliki manfaat dalam membangun arsitektur enterprise dan memiliki metodologi pengembangan desain arsitektur, yaitu Arsitektur Development Method atau ADM. Fase-fase TOGAF yaitu dari satu preliminary, A. Arsitektur Vision, kemudian Business Arsitektur, C. Information System Arsitektur, D. Teknologi Arsitektur, E. Opportunities and Solution, F. Migration Planning, G. Implementation Governance, dan H. Arsitektur Change Management. Selanjutnya, apa itu preliminary fase? Yaitu aktivitas administrasi pengantar merupakan kegiatan untuk melakukan perencanaan dalam pembangunan dan demokrasi serta peningkatan kapasitas pembangunan infrastruktur dasar pada desa. Surat kepengurusan merupakan kegiatan yang mengurus pindah domisili dan juga masuknya penduduknya masyarakat yang akan menetap. Administrasi kependudukan desa merupakan peningkatan kapasitas keuangan untuk daerah. Pendataan masyarakat merupakan aktivitas mendata peningkatan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pengembangan pendidikan, pengembangan kualitas pemuda, dan pengembangan budaya. Untuk aktivitas pendukung, penyediaan prasarana merupakan aktivitas untuk mendukung dan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada desa. Inventaris merupakan kegiatan untuk mengajukan dan menyimpan sarana dan prasarana desa. Penyiapan rapat merupakan penyusunan rapat pada kegiatan desa. Arsip merupakan aktivitas yang melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Fase A, yaitu Arsitektur Vision. Pada fase ini terciptanya keragaman sudut pandang mengenai pentingnya arsitektur enterprise itu sendiri untuk tercapainya tujuan perusahaan atau instansi. Fase ini juga merupakan inisiasi dari pengembangan arsitektur yang mengidentifikasi stakeholders, penyusunan visi, dan pengajuan untuk dapat memulai suatu pengembangan. Bisnis arsitektur. Pada fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis dan juga menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis serta mengurangi arsitektur bisnis dasar. Pada tahap kali ini, metode dan tools dapat digunakan untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Ada fase C, Information System Arsitektur. Pada fase ini merupakan tahapan dari model arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Pada tahapan ini menekankan untuk melihat bagaimana aktivitas arsitektur sistem informasi dapat dikembangkan. Sini ada fase D, teknologi arsitektur. Pada tahapan ini adalah membangun arsitektur teknologi untuk menentukan kandidat dari teknologi yang akan dibutuhkan. Pada tahap ini juga ditentukan portofolio teknologi, katalog, dan platform untuk teknologi serta meliputi perangkat keras dan lunak. Fase E atau Operation dan Solution. Pada fase ini akan dilakukan pengevaluasian model yang akan dibangun untuk arsitektur yang ada pada saat ini dan juga tujuan mendatang. Pada tahapan ini juga akan dilakukan untuk review gap analisis yang terdapat pada fase D. Pada tahap ini, maka untuk kantor desa Lembang kedepannya bisa untuk mengikuti administrasi sistem. Pada fase ini bisa dihadapkan gambar 2. Next, mana? Selanjutnya fase opportunities and solution. Pada fase ini akan dilakukan pengerjaan modal yang akan dibangun untuk arsitektur yang ada pada saat ini dan juga tujuan mendatang. Pada tahap ini juga akan dilakukan
digunakan untuk mereview gap analisis yang terdapat pada fase D. Pada tahap ini, maka untuk kantor desa Lembang ke depannya bisa mengikuti alur administrasi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkarin Saputra. Di sini saya akan melanjutkan slide dari tim kelompok saya. Di sini ada fase F, bagian pencapaian fase F. Migration and Planning. Pada fase ini akan menganalisis resiko dan juga biaya untuk memiliki proyek implementasi yang beragam untuk menjadi urutan tujuan utama. Pada tahap ini menafsirkan ketergantungan biaya serta manfaat dari proyek yang bervariasi untuk rencana implementasi detail dan perencanaan migrasi. Selanjutnya fase G, Implementation Governance. Fase G, Implementation Governance. Pada fase ini mencakup pada pengawasan implementasi arsitektur untuk merekomendasi proyek. Pada tahapan ini melaksanakan fungsi pengawasan yang tepat untuk memerintah deployment secara keseluruhan. Lalu ada sistem informasi arsitektur. 1. Arsitektur data. Arsitektur data merupakan kebutuhan untuk mendefinisikan kebutuhan data guna mendukung proses dalam bisnis. Tahapan ini juga dapat mengatur serta menentukan jenis-jenis data yang layak untuk diintegrasikan dalam suatu perusahaan. Arsitektur aplikasi untuk merencanakan sistem yang dapat diimplementasikan untuk kinerja di masa mendatang. Pada sistem administrasi penduduk di kantor desa Lembang, arsitektur aplikasi dapat mendukung pengelolaan aplikasi sistem yang akan digunakan pada sebuah organisasi maupun perusahaan, sehingga dapat membantu untuk kantor desa Lembang agar dapat mengelola dan mengimplementasikan aplikasinya untuk kinerja di masa depan. Lalu ada kesimpulan. Penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa hambatan untuk pendataan masyarakat yang masih tidak terarsip dengan baik dan masih membuang-buang waktu sehingga tidak tepat waktu dalam pengerjaannya. Arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF administrasi sehingga dapat memberikan solusi dan arahan untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi dengan maksimal agar tercapai kinerja yang lebih baik untuk masa mendatang sesuai dengan visi misi pemerintahan desa. Terima kasih, saya mewakili tim kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.